Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021 dan 2022 di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini pada kesempatan kali ini saya khusus membahas untuk pendaftaran ke jenjang SMP dan SMA negeri ya, dan untuk wilayah DKI Jakarta ya. Bagaimana informasinya, kita lihat yang berikut ini. Ya, ini ya, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Langsung ya. Ya, langsung. Kebijakan PPDB dari rumah. Nah, ini adalah satu hal yang baru ya, yang ada di wilayah kita, yaitu terutama umumnya Indonesia, khususnya DKI Jakarta, yaitu kebijakan PPDB dari rumah ya. Yang pertama, PPDB secara daring atau online ya. PPDB secara daring atau online. Yang kedua, PPDB dari rumah. Yang ketiga, PPDB tanpa berkumpul di sekolah. Yang keempat, mencegah berkumpulnya CPDB atau calon peserta didik baru dan orang tua atau wali di sekolah. Mekanisme PPDB dari rumah, yaitu yang pertama, pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Terus verifikasi, yaitu pendaftaran online oleh admin atau operator. Yang ketiga, untuk melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri juga dari rumah oleh calon peserta didik. Nah, ini prinsipnya tidak ada pendaftaran yang ke sekolah ya. Jadi semua pendaftaran dilakukan melalui online, baik dari rumah ataupun dari warnet ya. Untuk yang tidak punya akses internet yang memadai, boleh dari warnet atau minta bantuan orang lain, silahkan. Yang pasti prinsipnya tidak ke sekolah. Next ya, ada beberapa jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah prestasi. Jalur prestasi, yaitu memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Untuk prestasi akademik ini yaitu nilai yang didapat di sekolah yang kalau sebelumnya ya, sekolah yang sebelumnya, yaitu yang berada di Sidanira kalau di DKI Jakarta ya, nilai Sidanira, maupun prestasi non akademik. Ini juga sudah diinput oleh sekolah-sekolah yang asal, sekolah asal mereka bersekolah. Yang kedua, afirmasi ya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah ya. Ini isinya yaitu pemegang KJP, pemegang KIP, dan juga anak pekerja Jakarta, yaitu yang
ayahnya supir Jack Linko dan sebagainya, nanti ada di bawah. Jalur zonasi, nah ini tujuannya untuk mengurangi ini ya, bertebarannya atau padat lalu lintas ya, untuk mengurangi kemacetan. Memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Yang keempat, pindah tugas orang tua dan anak guru. Memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah sekolah dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Nah, ini kadang pegawai negeri, pegawai BUMN ataupun ini ya, mereka pindah tugas ya, dia dikasih kesempatan untuk mendapatkan sekolah melalui jalur pindah sekolah orang tua dan anak guru. Selanjutnya, nah ini langsung saja ya, PPDB SMP dan SMA ini syaratnya sama, jalurnya sama, keterangannya sama, kuotanya sama, seleksinya sama, dan waktunya juga sama atau berbarengan. Yang pertama, jalur prestasi yang tadi ya, yaitu dari prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Prestasi akademik ini adalah nilai-nilai pelajaran mereka selama mengikuti pelajaran di sekolah asal. Terus prestasi non akademik adalah nilai-nilai yang berasal dari non akademis. Contohnya, mereka mempunyai kejuaraan, juara karate, juara olahraga, juara kesenian ya, dan juga petugas, mungkin petugas OSIS atau anggota ini ya, pembina eskul. Nah, ini masuk di prestasi non akademik, dan keduanya ini sudah dimasukkan secara online ya, secara online sudah terdapat di Sidanira ya, di Sidanira. Jadi ini sudah dimasukkan oleh sekolah asal ya. Jadi nanti memilih, jika anaknya tidak mempunyai prestasi non akademis, memilihnya yaitu menggunakan kuota 18%. Dan juga prestasi non akademik menggunakan kuota yang 5%, karena ini tidak banyak juga setiap sekolah yang mempunyai prestasi non akademis ya. Untuk seleksinya yang prestasi akademis yaitu bobot indeks prestasi akademis ya, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, ini ada bobot indeks, maksudnya ini ya, nilainya, terus pilihan sekolahnya, dan juga waktu mendaftar. Nah, ini kalau waktu mendaftar berarti yang waktu mendaftar duluan, dia apabila nilainya sama dia didahulukan gitu ya. Terus yang prestasi non akademis hanya 5%. Untuk seleksinya sama, bobot indeks prestasi non akademis, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi dia bersaing dengan 5% ini, yang 18 bersaing dengan 18% ini. Untuk waktu ini jangan lupa pendaftaran 7 sampai 9 Juni 2021. Nah, setelah diperkirakan dipantau dalam 3 hari ini ya, 7, 8, 9, jika anaknya sudah masih ada atau sudah terdaftar di sekolah A misalnya ya, jangan lupa lapor diri tanggal 10 dan 11 Juni 2021 ya. Yang kedua yaitu jalur afirmasi. Dibagi dua yaitu
Bagi anak panti, penerima KJP Plus sekaligus PIP dan anak disabilitas KJP dan PIP. Ya, program Indonesia Pintar ini ya dari pusat. Anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Nah, ini. Dan kelompok yang kedua yaitu anak terdaftar dalam DTKS. Anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPJ, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta dan juga pengemudi Jaklingko ya. Jadi 1 dan 2 ini kuotanya 25% ya. Jadi yang atas dan yang bawah ini kuotanya 25%, termasuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi. Kuota anak disabilitas atau inklusi 2 peserta didik per rombel atau yang mempunyai ABK ya, anak berkebutuhan khusus, hanya diperkenalkan maksimal 2 peserta didik per rombongan belajar. Untuk bagi anak panti yang atas ini, seleksinya tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas inklusi menggunakan zona untuk mendekatkan dari sekolah ya. Terus untuk yang bawah, yang anak dari DKS, anak KJP Plus, anak dari pemegang KPJ, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Yang pertama, seleksinya menggunakan zona prioritas. Yang kedua, pilihan sekolah. Yang ketiga, waktu mendaftar. Ya, zona prioritas. Yang untuk waktunya ada perbedaan ya. Untuk yang atas, yang bagi anak panti dan sebagainya ini, pendaftaran pengumuman sampai pengumuman itu 14 sampai 16 Juni 2021 dan lapor diri tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Nah, bagi yang bawah ini ya, yang warna apa ini, pink ya, pendaftaran pengumuman sampai pengumuman tanggal 21 sampai 23 Juni 2021, lapor diri 24 sampai 25 Juni 2021. Nah, yang keempat adalah zonasi. Zonasi ada zona prioritas ke-1, yang kedua zona prioritas kedua, zona prioritas ketiga. Nanti apa zona prioritas ke-1, kedua, dan ketiga setelah ini akan dipaparkan ya. Kuotanya 50%. Jadi separuh sendiri ya. Yang seleksinya menggunakan yang pertama zona prioritas ya, prioritas yang pertama, kedua, ketiga. Terus usia, jadi usia yang tertua yang didahulukan jika mereka mempunyai persamaan zona. Yang ketiga pilihan sekolah, yang 4 waktu mendaftar. Waktunya, jadwalnya pendaftaran sampai pengumuman tanggal 28 sampai 30 Juni 2021 dan lapor diri 1 sampai 2 Juli 2021. Yang keempat, ini jarang ya, ada tapi nggak banyak, pindah tugas orang tua dan anak guru. Yaitu keterangannya anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan dan anak guru. Kuotanya hanya 2%. Seleksi menggunakan bobot indeks prestasi akademis, usia, dan waktu mendaftar. Pendaftaran sampai pengumuman 7 sampai 30 Juni 2021. Ini lama sekali ya waktunya. Lapor diri 1 sampai 2 Juli 2001. Nah, itu. Oke. Semoga memberikan ini ya, pencerahan. Ini untuk zonasi. Penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI untuk PPDB 2021. Ini saya bacakan aja untuk SD. Peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan
kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Data empiris, sebaran dan daya tampung SD negeri cukup memadai ya. Nah, ini zonasi SMP dan zonasi SMA. Apa tadi? Kelompok prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Kelompok prioritas 1 yaitu RT domisili CPDB atau calon peserta didik baru sama dengan RT lokasi sekolah. Nah, jika sekolah yang dituju itu satu RT dengan RT domisili, mereka memperoleh prioritas pertama ya. Terus kelompok prioritas 2, RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Nah, jika ada sekolah yang lain RT tetapi RT kita masih menempel di RT sekolah tersebut, itu mendapatkan kelompok prioritas kedua. Kelompok prioritas ketiga, RT domisili atau calon peserta didik baru sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah, yaitu jika satu kelurahan itu ada sekolah yang kita tuju, itu kita mendapatkan kelompok prioritas ketiga ya, atau berdekatan dengan kelurahan sekolah atau kelurahan-kelurahan yang bersinggungan atau di sekitar RT sekolah tersebut atau kelurahan sekolah tersebut, itu mendapatkan kelompok prioritas ketiga. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar calon peserta didik baru dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia ya. Jika mungkin satu ini sama ya, sama ada dua orang yang sama prioritas 1 ya, dia akan di ranking melalui usia. Siapa yang tua dia lebih tinggi ya. Ini ya, tertua ke usia termuda berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 31 ayat 2. Ini dia. Ini adalah contoh dari zonasi SMAN 8 Jakarta. Ini yang SMA ya, contoh saja. Ini adalah SMAN 8 Jakarta nomor 1 ini. Di sini tempatnya. Warna hijau ini adalah RT 1 ya, prioritas 1 yaitu RT di mana RT domisili calon peserta didik baru sampai dengan RT SMAN 8 Jakarta, yaitu RT 2 RW 12 Kelurahan Bukit Duri. Jadi satu RT yang di dalam satu RT ini yang warna hijau ini merupakan prioritas 1. Nah, prioritas kedua, RT domisili bersinggungan bertetangga dengan RT SMAN 8 Jakarta. Ini ya, yang bersinggungan langsung itu ada RT 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini. Terus prioritas 3, jika yang kedua tadi ya, prioritas 2, jika calon peserta didik baru ada di dalam ini yang warna abu-abu ini, mereka mendapatkan prioritas kedua. Prioritas ketiga, kelurahan domisili calon peserta didik baru sama dengan atau berdekatan dengan kelurahan SMAN 8. Nah, ini kan dalam satu kelurahan, ini kelurahan SMAN 8 Jakarta. Nah, prioritas ketiganya yaitu kelurahan yang ada di sekitarnya yang menempel, yaitu nomor 11, 12, dan 10, yaitu kelurahan Kampung Melayu, nomor 12 kelurahan Manggarai, nomor 11 kelurahan Bukit Duri. Nah, cukup jelas ya, ini sama SMPN, contoh ini SMPN 115, ini sama ya. Ini prapendaftaran. Calon peserta didik baru yang mengikuti prapendaftaran adalah, prapendaftaran itu sebelum yang tadi ya, sebelum yang saya jelaskan tadi,
calon peserta didik baru yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar DKI Jakarta. Contoh, sekarang anak DKI yang mempunyai kartu keluarga DKI Jakarta, pada waktu sekarang ini SMP-nya dia di luar DKI. Nah, dan dia untuk SMA-nya ingin bersekolah di DKI, dia bisa menggunakan pra pendaftaran. Ini ya, dia harus mendaftar di pra pendaftaran. Nah, ini CPDB yang memiliki KK Provinsi DKI Jakarta lulusan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah yang tahun kemarin belum sekolah, ya. Sekali lagi, yang tahun kemarin belum sekolah, jadi 1 tahun menganggur tidak sekolah, harus melalui pra pendaftaran. Terus CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk CPDB SMP dan SMA di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk CPDB SMK. Nah, ini ya cukup jelas. Bagaimana mekanisme pra pendaftaran? CPDB mengajukan pendaftaran dengan tahapan sebagai berikut: mengakses halaman publik pendaftaran PPDB di http://sidanira.jakarta.go.id/pra pendaftaran. Nah, ini jangan lupa ya. Yang B, mengisi formulir pendaftaran secara daring. Yang C, mengunggah dokumen pra pendaftaran. D, mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang berisi nomor peserta. CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pendaftaran yang telah diunggah dalam halaman http ya sidanira.jakarta.go.id/pra pendaftaran. Ini mungkin sedikit ya yang ikut pra pendaftaran ini. Nah, ini secara umum lagi semuanya. Mekanisme pendaftaran yaitu aktivasi token. 1, mengakses, ini untuk semuanya ya, bukan hanya untuk pra pendaftaran, ini untuk semuanya. Yang pertama, mengakses halaman di http://ppdb.jakarta.go.id ya, silahkan dicatat. Yang kedua, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token ya. Nomor 3, mengganti PIN atau token dengan password, dan setelah aktivasi token pilih sekolah tujuan. Untuk memantau hasil seleksi, mengakses halaman https://2/2ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, memilih jenjang dan jalur yang sesuai. Yang ketiga, klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Nah, ini alurnya. Yang pertama, pengajuan akun. Yang kedua, aktivasi token. Apa aja ini kegiatannya? Mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan ya. Terus yang ketiga, mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan. Jangan lupa ya, mencetak tanda bukti pengajuan. Jika mempunyai printer, silahkan di print. Kalau tidak, bisa kemungkinan di screenshot kalau di handphone. Aktivasi token lanjutnya. Terus pembelian sekolah. Apa yang dilakukan pada saat pembelian sekolah? Yaitu mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Yang ketiga, memilih sekolah tujuan. Yang keempat, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Jangan lupa dicetak. Kalau tidak dicetak, silahkan di screenshot. Hasil seleksi jika sudah diterima, harus lapor diri ya. Jika tidak lapor diri, akan dihitung sebagai bangku kosong dan tidak akan bisa terisi ya. Lapor diri, mengakses halaman http://2/2ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri. Login, mengisi nomor peserta dan password. Yang keempat, mencetak tanda bukti lapor diri. Nah, ini dia alurnya, jangan sampai lupa, terutama untuk lapor diri ya. Ini
hotline ya. Jika ada masalah silakan, ada posko dinas. Nah, selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tanggal PPDB dicatat ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.